Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan podcast kelompok 5. Kembali lagi dengan saya Cici Apriani yang selalu menemani kalian pada podcast hari ini. Tapi hari ini spesial nih. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, ada Sri Wahyuni. Hai Sri. Hai Cici. Bagaimana kabarnya Sri? Alhamdulillah baik. Cici bagaimana? Alhamdulillah baik. Harus baik terus dong Sri, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Iya tidak Sri? Iya benar banget. Karena di kondisi pandemi saat ini kita dituntut selalu menjaga kesehatan. Iya benar sekali Sri. Oke Sri, kira-kira Sri tahu tidak tema podcast pada hari ini? Apa ya Ci? Sepertinya menarik. Ya, tema podcast pada hari ini tentang perlakuan cadangan emisi yang diperdagangkan. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita perkenalkan pembicara kita pada hari ini. Ada siapa saja Sri? Baik, yang pertama ada Yani Buntu Payuk. Hai Yani. Hai semuanya. Hai. Yang kedua ada Gusti Sinta Sukmadewi. Halo Sinta. Halo semuanya. Halo. Yang ketiga ada Nilu Olga Sepiandari. Halo Nilu. Halo teman-teman semuanya. Halo. Yang keempat ada Febrini. Hai Febrini. Halo semuanya. Hai. Yang kelima ada Nur Anissa. Halo Anissa. Halo semuanya. Halo. Dan yang terakhir ada Virgina Agnesia. Hai Virgina. Hai semuanya. Hai. Berbicara tentang perlakuan cadangan emisi yang diperdagangkan, menurut Cici itu seperti apa? Saya di sini akan menjelaskan perlakuan cadangan emisi yang diperdagangkan itu seperti apa. Seperti kita ketahui sendiri, perdagangan emisi merupakan mekanisme untuk menjual dan membeli izin untuk melakukan pencemaran emission permit atau melakukan perdagangan karbon yang dapat dilakukan, misalnya bursa karbon dunia yang diharapkan berkembang. Akuntansi untuk perdagangan emisi semakin penting. Isu perubahan iklim semakin membuka mata bahwa implikasi finansial atas semua skema dan proyek yang berkaitan dengan pengurangan emisi perlu diperhitungkan, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh skema yang ada terhadap kinerja finansial perusahaan. Di sisi lain, standar akuntansi saat ini yang khusus terkait dengan isu ini belum selesai dikembangkan sehingga memicu pada kurang konsistennya laporan keuangan. Kebanyakan orang belum mengerti apa sih maksud dari perlakuan cadangan emisi yang diperdagangkan ini. Nah, makanya hal tersebut menjadi topik pembahasan podcast ini Sri. Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pembicara-pembicara kita Sri. Mungkin pembicara pertama Sri, saya persilakan kepada Febrini. Menurut Febrini, perlakuan cadangan emisi diperdagangkan itu seperti apa? Kalau menurut saya, perlakuan cadangan emisi yang diperdagangkan itu seperti mekanisme untuk menjual dan membeli izin untuk melakukan pencemaran atau melakukan perdagangan karbon. Nah, menurut Febrini, perdagangan karbon itu seperti apa? Sini yang dimaksud dengan perdagangan karbon itu adalah mekanisme yang berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Dalam konteks perdagangan tentu ada penjual, pembeli, dan barang dagangan itu sendiri. Jual beli karbon ini akan dilakukan melalui suatu bentuk skim yang disepakati bersama secara standar. Berarti perdagangan karbon itu adalah mekanisme yang berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, tadi Febrini mengatakan tentang jual beli karbon yang akan dilakukan melalui skim
Iya Febri nih, menurut Febri nih, jual beli karbon yang dilakukan melalui skim itu seperti apa? Baik, yang dimaksud di sini jual beli karbon ini akan dilakukan melalui suatu bentuk skim yang disepakati bersama secara standar internasional. Di sini maksudnya suatu bentuk skim itu artinya suatu bentuk penyaringan. Jadi, jual beli karbon ini akan dilakukan melalui suatu bentuk penyaringan yang disepakati bersama secara standar internasional. Oh, seperti itu ya Febri nih. Oke, baik Febri nih. Baiklah, saya akan bertanya kepada narasumber berikutnya yaitu Gusti Sinta. Menurut Gusti Sinta, apakah kebijakan carbon trade ini efektif dalam mengurangi emisi karbon? Langsung saya jawab. Tadi pertanyaannya saudara Cici begini kan, apakah kebijakan carbon trade ini efektif dalam mengurangi emisi karbon? Menurut saya, meskipun masih banyak kekurangannya, namun carbon trading masih bisa menjadi pilihan untuk mengurangi emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Cara tersebut akan semakin efektif jika dibarengi dengan tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada narasumber kita yaitu Gusti Sinta Sukmadewi. Di sini tadi saya ada mendengar jawaban dari Gusti tentang menyebabkan pemanasan global. Saya minta coba jelaskan atau coba sebutkan apa yang menyebabkan pemanasan global itu terjadi. Baiklah Cici, langsung saja saya jawab. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yaitu perilaku dari manusia itu sendiri. Contohnya, yang pertama yaitu ada penebangan hutan secara liar, yang kedua emisi bahan bakar kendaraan, yang ketiga limbah industri, yang keempat limbah pertanian dan peternakan, dan yang kelima penggunaan listrik. Tersebut akan mempengaruhi dan mendorong besar kemungkinan terjadinya pemanasan global. Jadi kita harus bisa mengurangi dampak-dampak tersebut. Oh, jawabannya seperti itu Sinta. Oke, terima kasih Sinta. Nah, benar banget yang dikatakan Sinta tentang dampak-dampak pemanasan global. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja upaya mengurangi emisi karbon di bumi? Oke, baik. Upaya dalam mengurangi emisi karbon di bumi itu seperti satu, hemat listrik. Konsumsi listrik sehari-hari sangat berpengaruh terhadap emisi karbon. Jadi kayak kita semua itu disarankan untuk menggunakan peralatan elektronik itu seperlunya saja. Terus yang kedua, mengurangi daging merah. Peternakan merupakan salah satu sektor yang menyumbang emisi karbon, diantaranya dari gas metana yang berasal dari sendawa sapi. Gas metana ini sangat berpengaruh terhadap emisi yang ada di gas rumah kaca. Yang terakhir, yang ketiga, kurangi naik kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor termasuk sepeda motor dan mobil sangat menggunakan bahan bakar fosil yang akan mengeluarkan berbagai senyawa dari sisa pembakaran. Jika jarak tempuh tidak terlalu jauh, saranku mending kita jalan kaki atau menaiki sepeda. Oke, baik Sri. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari narasumber kita yaitu Nilu Olga Sepiandari. Saya akan bertanya, kira-kira menurut Nilu Olga, apa manfaat dari penjualan karbon bagi masyarakat Indonesia pada saat ini? Oke, baik Ci. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manfaat dari penjualan karbon bagi masyarakat Indonesia. Yang saya ketahui sendiri kan
Penjualan karbon itu mempunyai manfaat yang beragam-ragam bagi Indonesia. Salah satunya, masyarakat Indonesia sangat bergantung pada desain sistem perdagangan karbon yang diterapkan. Kemudian, karbon ini sendiri mampu memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, mempertahankan ketahanan energi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta melakukan perubahan untuk penggunaan lahan. Di sini juga perdagangan karbon dapat menghasilkan pendapatan-pendapatan yang secara fiskal kepada masyarakat Indonesia. Oke, itu jawaban mungkin dari saya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini diperuntukkan untuk Yani. Pertanyaannya itu, jika perusahaan mengeluarkan investasi atau aset, biaya lingkungan, apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Dan coba jelaskan. Ya baik Wahyuni, dari pertanyaan ini saya bisa pahami bahwa di setiap perusahaan yang mengeluarkan investasi aset, perusahaan tersebut akan mengalami keuntungan dan manfaat di bidang sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan dinilai ramah lingkungan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga reputasi perusahaan meningkat. Dan di sisi ekonomi, mencatat dan mengungkapkan biaya lingkungan perusahaan, investor dapat mempertimbangkan informasi pengungkapan biaya lingkungan tersebut. Sehingga dalam pengambilan keputusan investasi, investor tidak hanya berdasarkan pada informasi laba perusahaan itu saja. Baiklah, saya akan bertanya kepada narasumber yang terakhir, yaitu Virginia Agnesia. Apakah menurut Virginia, kebijakan mengenai perdagangan karbon menguntungkan di Indonesia? Mungkin Virginia Agnesia bisa menjelaskan apa maksud dari pertanyaan saya tadi. Baiklah, saya sedikit akan menjelaskan pertanyaan dari Saudara Cici. Apakah kebijakan mengenai perdagangan karbon menguntungkan Indonesia? Ya, benar sekali, Ci. Perdagangan ini akan sangat menguntungkan negara-negara yang masih memiliki hutan, terutama hutan tropis seperti Indonesia. Seperti itu, Ci. Oke, baik Gina. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, sangat menarik sekali ya pembahasan di podcast ini. Dan saya rasa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar podcast di kelompok 5 ini ya, Sri. Ya, benar sekali, Ci. Baiklah Sri, di akhir podcast pada hari ini saya akan menyimpulkan materi apa yang mengenai perlakuan cadangan emisi yang diperdagangkan. Perdagangan emisi merupakan mekanisme untuk menjual dan membeli izin untuk melakukan pencemaran atau melakukan perdagangan karbon yang dapat dilakukan misalnya bursa karbon dunia yang diharapkan berkembang. Perdagangan karbon yang dimaksud adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Upaya mengurangi emisi karbon di bumi. Yang pertama, hemat listrik. Konsumsi listrik sehari-hari sangat berpengaruh terhadap emisi karbon, sehingga disarankan untuk menggunakan peralatan elektronik seperlunya saja. Yang kedua, mengurangi daging merah. Yang ketiga, kurangi naik kendaraan bermotor. Baiklah Sri, kira-kira itu saja kesimpulan dari saya. Menurutmu, bagaimana Sri? Nah, baik. Terima kasih Cici atas kesimpulannya. Baiklah, sama-sama Sri, itu saja podcast dari kelompok 5. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.